Halo, di sini aku akan memaparkan review jurnal mengenai sediaan salep untuk mengobati penyakit bisul. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Sugiharti dengan NIM 311 19 113 dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan memaparkan hasil reviewan jurnal yang sudah saya review. Di sini terdapat 5 jurnal yang sudah saya review. Langsung saja pada jurnal yang pertama, yaitu dengan judul penelitiannya formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun kelor atau moringa oleh IPH Lab dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Adapun penulis atau peneliti pada jurnal ini adalah Fitriyanti Jumati, Paulina Vie, Yang Lean, dan Widya Astuti Lolo. Dan tahun terbit dari jurnal tersebut adalah pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang dari jurnal yang sudah saya review adalah penyakit infeksi merupakan penyebab paling utama tingginya angka kesakitan atau morbidity dan angka kematian mortality, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri. Kaji 2011. Terdapat berbagai produk sediaan farmasi menggunakan bahan alam sebagai bahan baku obatnya. Salah satu bahan alam yang telah diuji daya antibakterinya ialah daun kelor atau Moringa oleifera, di mana ekstrak dari daun kelor tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan aktif dari pembuatan salep tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai formulasi. Di sini terdapat tabel, dapat kalian lihat formulasinya, yaitu yang pertama ada ekstrak daun kelor, ada Adepts Lanae, ada Vaseline album, dan yang lainnya. Adapun konsentrasi yang digunakan pada formulasi ini yaitu 5%, 10%, dan juga 15%. Berdasarkan standar salep di atas, maka akan dibuat formulasi 20 gram salep. Terdapat zat dalam pembuatan salep ini, yaitu ada Adepts Lanae dan Vaseline album, di mana Adepts Lanae ini berfungsi meningkatkan sifat serap air sehingga diperkirakan mempengaruhi pelepasan asam salisilat yang bersifat sukar larut dalam air. Sedangkan Vaseline album sendiri berfungsi untuk melarutkan sulfur, karena sulfur praktis tidak dapat larut dalam air, tapi dapat larut dalam lemak sehingga semua bahan dapat tercampur. Yang selanjutnya adalah hasil. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sampel basah daun kelor diperoleh sebanyak 2 kg, dikeringkan dan diblender, menghasilkan serbuk simplicia daun kelor sebanyak 200 gram. Selanjutnya diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan 1500 ml pelarut etanol 96%, dan menghasilkan ekstrak kental sebanyak 18,2 gram dan diperoleh rendemen sebanyak 9,1%. Penelitian ini dilakukan dengan memformulasi sediaan salep antibakteri dengan menggunakan bahan aktif yang berasal dari daun kelor itu sendiri. Adapun beberapa uji yang dilakukan dalam penelitian ini, itu terdapat uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, dan uji daya sebar. Sediaan salep juga diuji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan menggunakan metode difusi sumuran. Adapun beberapa uji yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berfungsi untuk uji organoleptik sendiri berfungsi agar dapat mengetahui bentuk, warna, dan bau. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat bahan-bahan dari sediaan salep itu tercampur dan tersebar menjadi homogen. Sedangkan uji pH dimaksudkan untuk mengetahui sifat dari salep dalam penggunaannya pada kulit, sehingga aman untuk digunakan. Karena pH yang terlalu asam dapat mengiritasi kulit, sedangkan pH yang terlalu basah dapat membuat kulit bersisik. Tranggono dan Latipa 2007. Pengujian daya sebar untuk setiap sediaan salep dilakukan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada kulit, di mana suatu dasar salep sebaiknya memiliki daya sebar yang baik untuk menjamin pemberian bahan obat yang memuaskan. Uji antibakteri sediaan
Salep ini bertujuan untuk menumbuhkan bakteri Staphylococcus aureus karena media ini berfungsi sebagai sumber nitrogen, sumber karbon, sumber vitamin bagi pertumbuhannya. Yang selanjutnya yaitu hasil evaluasi dari penelitian sediaan salep ini. Untuk ujinya terdapat 5 uji, yaitu ada uji organoleptik, uji homogenitas, pH, daya sebar, dan juga antibakteri. Untuk hasil-hasilnya bisa langsung dilihat pada slide yang sudah saya tampilkan. Dan yang selanjutnya yaitu untuk review yang kedua dengan judul penelitian formulasi sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang dengan kombinasi basis modifikasi PG 4000 dan PG 400 serta aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis. Adapun penulis pada penelitian ini adalah Suherman B. dan Dewi Isnaini dengan tahun terbitnya yaitu 2019. Yang selanjutnya yaitu latar belakang pada penelitian ini adalah pengobatan secara tradisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang sangat berharga dan patut disarankan kembali kepada masyarakat. Pengobatan tradisional ini umumnya berasal dari berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional memiliki keunggulan yakni mempunyai aktivitas biologi karena mengandung berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi sel-sel hidup dari suatu organ. Salah satunya yaitu tanaman kaktus pakis giwang ini, dimana nantinya si ekstrak tersebut akan dijadikan sebagai salah satu bahan aktif pembuatan salep, dimana daunnya ini banyak digunakan sebagai obat bisul atau perunkel, radang kulit, tersiram air panas, dan juga luka bakar. Yang selanjutnya yaitu formulasi yang digunakan pada penelitian ini bisa langsung dilihat. Terdapat 3 formulasi dan dengan konsentrasinya yaitu 12,5% untuk semua formulasi. Bahan-bahannya ada ekstrak daun kaktus pakis giwang, ya, tentunya PG 4000, PG 400, propilparaben, air suling. Dimana PG 400 ini digunakan sebagai pelarut dari zat pelarut untuk zat aktif dan eksipien dalam sediaan cair dan semi padat. Sedangkan untuk paraben digunakan sebagai pengawet. Yang selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian ini yaitu tentang formulasi sediaan ekstrak daun kaktus pakis giwang dengan kombinasi basis modifikasi PG 4000 dan PG 400 serta aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis. Kaktus pakis giwang ini mengandung senyawa-senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai obat tradisional, di mana daunnya ini mengandung peroksidase, saponin, dan bagian ini banyak digunakan sebagai obat bisul. Di mana pada penelitian ini juga dilakukan beberapa uji, yaitu seperti uji organoleptis, uji daya sebar, uji daya lengket, uji viskositas, dan juga uji antibakteri, di mana fungsi-fungsi dari uji-uji tersebut sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Untuk hasil evaluasi bisa langsung dilihat pada tabel yang sudah saya tampilkan, di mana pada pengujian organoleptis semua formula sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang setelah diformulasikan homogen, berbau khas, berwarna hijau kecoklatan, dan memiliki konsistensi yang baik. Sediaan terbukti homogen karena tidak ada pemisahan komponen-komponen penyusun maupun ekstrak kaktus pakis giwang. Konsistensi sediaan dengan konsentrasi PG 4000 yang lebih banyak dan PG 400 yang lebih sedikit memiliki sifat lebih kental. Hal ini disebabkan karena bentuk awal dari PG 4000 adalah berupa serbuk, sehingga banyaknya penambahan bahan ini akan semakin memperkental sediaan. Begitupun sebaliknya, ketika sediaan yang memiliki konsentrasi PG 4000 lebih sedikit dan PG 400-nya lebih banyak memiliki sifat kurang kental. Yang selanjutnya itu evaluasi viskositas, daya lekat, dan daya sebar. Bisa langsung dilihat pada tabel.
Pemeriksaan sifat fisik yang didapatkan dari sediaan ekstrak daun kaktus pakis giwang ini dengan kombinasi basis modifikasi PG4000 dan PG400, di mana untuk viskositas untuk formula 1 berkisar 1400 dph, untuk formulasi 2 berkisar 1100 dph, dan untuk formulasi 3 berkisar 900 dph, dan yang terakhir untuk formulasi 4 berkisar 650 dph. Untuk daya lekatnya bisa dilihat langsung pada tabel dan daya sebarnya juga. Dan juga terdapat pemeriksaan pH. Untuk formulasi 1 sampai 4 pH-nya yaitu sama 6. Yang terakhir yaitu ada evaluasi uji antibakteri. Bisa langsung dilihat pada tabel. Hasil uji aktivitas sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang dengan kombinasi basis modifikasi PG4000 dan PG400 ini menunjukkan bahwa ekstrak basis salep kombinasi PG4000 dan PG400 dan sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis. Ini dapat dilihat dengan adanya zona hambat yang terbentuk di sekeliling sumurannya. Dan yang ketiga yaitu mengenai review jurnal dengan judul formulasi dan uji efektivitas gel dan salep minyak kemangi terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan penulisnya yaitu Ririn, Iskandar Zulkarnain, dan Siska Nasir, dengan tahun terbit pada jurnal tersebut adalah tahun 2016. Untuk latar belakangnya merupakan kemangi merupakan salah satu dari keanekaragaman hayati yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obat tradisional. Di masyarakat, kemangi sejak dahulu sudah digunakan untuk mengobati gel dan ointment preparation berbagai penyakit seperti perut kembung atau masuk angin, demam, melancarkan air susu ibu atau ASI, rematik, sariawan, antibakteri, dan juga sebagainya. Dimana nanti ekstrak dari daun kemangi tersebut akan dijadikan sebagai bahan aktif untuk pembuatan salep dan juga gel. Tetapi di sini saya akan menyoroti pada pembuatan salepnya saja. Untuk formulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dirancang formulasi salep basis hidrokarbon dengan menggunakan basis cera-alba dan vaselin putih, propilparaben sebagai pengawet, alpha-tocopherol sebagai antioksidan, dan pasi minyak dan minyak kemangi atau Osimum basilisum Linn sebagai bahan aktifnya. Dibuat 3 formula dengan konsentrasi 6%, 12%, dan juga 18%. Untuk hasil dari penelitian ini yaitu kemangi merupakan salah satu dari keanekaragaman hayati yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obat tradisional. Salah satunya yaitu dapat digunakan sebagai obat bisul karena memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Dari hasil orientasi penelitian diperoleh nilai kadar hambat minimum atau KHM minyak kemangi terhadap bakteri uji Staphylococcus aureus adalah 6% fever-V. Adapun uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji organoleptis, uji daya sebar, dan pengukuran viskositas. Untuk yang selanjutnya adalah evaluasi dari salep tersebut. Bisa dilihat langsung pada tabel untuk formulasi salep F2A, F2B, dan F2C. Dan jenis pemeriksaannya dihasilkan bahwa bau, warna, konsentrasi sebelum dan sesudah kondisi dipaksakan. Untuk sebelumnya baunya yaitu khas, untuk warnanya sendiri kuning gading dan konsistensinya kental, dan setelah kondisi dipaksakan yaitu baunya tetap khas dan warnanya juga tetap kuning gading dan juga konsistensinya kental. Untuk formulasi F2B dan F2C bisa langsung dilihat pada tabelnya. Sedangkan untuk hasil pengukuran viskositas bisa juga dilihat langsung pada tabel untuk kondisi sebelum dan sesudahnya.
Yang selanjutnya yaitu hasil evaluasi pengukuran daya sebar pada salep. Kita bisa lihat pada bagian yang ininya saja, bisa dilihat langsung. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai review jurnal yang keempat dengan judul penelitiannya yaitu efektivitas salep ekstrak daun sirsak pada mencit yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus, dengan penulis atau penelitinya yaitu Ita Hasmila Amalia dan Muhammad Daniel pada tahun 2015. Untuk latar belakangnya sendiri adalah perkembangan pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional dengan penggunaan yang lebih baik sekarang lebih diminati. Hal ini disebabkan karena obat tradisional relatif mudah didapat. Salah satu jenis tanaman obat yang sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat adalah daun sirsak daun sirsak di mana nanti daun sirsak tersebut ekstraknya yang akan diambil dan kemudian dijadikan sebagai bahan aktif dari pembuatan salep tersebut. Yang selanjutnya yaitu formula. Bisa dilihat pada tabel formulasinya, di mana formula standar dasar salep yang digunakan ialah vaselin album 85 gram dan MF salep 100 gram. Sediaan salep yang digunakan memiliki masing-masing konsentrasi ekstrak daun sirsak yaitu 10%, 15%, dan juga 30% dengan dibuat sebanyak 30 gram. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dari penelitian ini adalah ekstrak N-heksan daun sirsak yang diperoleh kemudian dibuat menjadi salep sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya dilakukan uji organoleptik, uji homogenitas, dan tes pH. Data menunjukkan waktu penyembuhan setelah pemberian salep dengan konsentrasi 10%, 5%, 15% maksudnya, dan 30% terhadap Staphylococcus aureus pada setiap pengulangan didapat hasil uji daya antibakteri salep ekstrak daun sirsak pada kulit punggung mencit yang terinfeksi Staphylococcus aureus menunjukkan bahwa sediaan salep tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Data yang didapat kemudian diuji sebaran datanya menggunakan uji Levens Test of Equality of Error Variance atau uji homogenitas, dan hasil uji tersebut didapatkan hasil signifikan sebesar 1000 karena nilai signifikan uji homogenitas kurang dari 0,05 atau P kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa sebaran datanya tidak homogen karena disebabkan oleh pengulangan perlakuan yang sedikit. Yang selanjutnya itu hasil evaluasi. Di sini terdapat hasil evaluasi uji organoleptik. Bisa dilihat langsung pada basis salep ekstrak daun sirsak 10%, bentuknya setengah padat, sedangkan warnanya hijau tua dan baunya bau khas perpaduan ekstrak daun sirsak dan basis salep. Untuk salep ekstrak daun sirsak 15% terdapat bentuknya setengah padat, warnanya hijau tua, dan baunya bau khas perpaduan ekstrak daun sirsak dan basis salep. Begitupun pada formulasi 30%, hasilnya sama dengan bentuknya setengah padat, warnanya hijau tua, dan juga baunya bau khas perpaduan ekstrak daun sirsak dan basis salep. Yang selanjutnya yaitu hasil evaluasi uji homogenitas. Bisa langsung dilihat bahwa semuanya yaitu tidak menggumpal atau homogen. Hasil uji homogenitas yang dilakukan pada setiap salep terbukti homogen apabila tidak terdapat partikel yang menggumpal serta memiliki warna yang merata pada seluruh bagian salep. Lehman 2008. Dan juga terdapat di sini hasil dari uji pH salep ekstrak daun sirsak. Untuk semua konsentrasinya didapatkan pH-nya yaitu berbeda-beda, yaitu ada yang pH-nya 6, 5, dan 4,5. Tetapi berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa pH tersebut masih aman, yaitu bisa digunakan pada kulit.
Dan yang terakhir yaitu review jurnal dengan judul jurnalnya Formulasi dan Teknologi Sediaan Krim dan Salep Ekstrak Daun Sirsak, dengan penulis atau penelitinya yaitu Putri Emma Daletia, Yohana K.A., Embulang Benovi, Winda Lutsinak. Untuk latar belakangnya, sirsak merupakan salah satu tanaman spesies familia Anofaceae yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional di tanah air dan di berbagai negara. Salah satu manfaatnya sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguasai pembuatan sediaan krim dan salep dengan menggunakan zat aktif dari ekstrak daun sirsak. Ekstrak kental diperoleh melalui maserasi dan dengan metanol. Yang selanjutnya itu formulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekstrak rendaman daun sirsak atau Annona polychata L 10% dan juga vaselin putih. Untuk hasilnya, salah satu jenis tanaman obat yang sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat adalah Annona muricata L atau yang lebih dikenal dengan nama sirsak. Daun sirsak mampu mengatasi jerawat. Bakteri yang sering ditemukan pada jerawat adalah bakteri gram positif yaitu Staphylococcus aureus, di mana bakteri ini juga yang menyebabkan timbulnya bisul. Adapun beberapa uji yang dilakukan pada salep yaitu uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji daya serba dan uji bobot jenis. Di sini terdapat hasil evaluasi dari beberapa uji tersebut. Di sini terdapat uji organoleptik dihasilkan warnanya hijau tua dan baunya khas daun sirsak. Untuk uji homogenitas dihasilkan hasilnya homogen, dan untuk pH-nya yaitu 6. Untuk pengujian daya sebar dilihat dari pengamatan dari minggu 1 sampai minggu ke-4 dengan variasi bobot menunjukkan tidak konstannya daya sebar pada sediaan ini. Dan untuk bobot jenisnya 1 gram per mili per 50 gram. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam reviewannya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.